Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat. Ini buku pertamaku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa cari di Gramedia atau teman-teman bisa beli di admin atau bisa beli di Shopee. Ini linknya nanti aku kasih di deskripsi box ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau beli e-booknya juga ada. E-booknya ada di Play Store. Kalian cari aja di Play Store buku Jangan Pernah Lelah dan Nikmat di Setiap Sholawat. Dan untuk buku ini, buku kedua aku, buat yang udah punya buku pertama, beli buku kedua. Yang belum punya buku pertama, punya buku ini dulu ya, biar makin semangat, biar dari awalnya tahu oh ini Mbak Mel tuh begini gini gitu ya. Ini buku keduanya akan open PO di tanggal 20 sampai 25 20 sampai 25 September, ini bulan apa sih? Agustus, 20 sampai 25 Agustus. Ready-nya nanti terbitnya bulan September. Jadi mungkin video ini akan tayang, kalau dia tayang di tanggal 20 sampai 25, kalian bisa langsung aja hubungin admin untuk ikutan PO 0812 9875 7860 ya. PO-nya cuma 20 sampai 25. Kalau ikut PO itu ada free tasbihnya, kalau nggak ikut PO nggak ada free tasbih ya. Jadi buruan buat teman-teman yang belum punya buku ini, oke? Nah, buat teman-teman yang mau punya tasbih cantik seperti ini cantik banget sih, tuh kalian lihat ya kan? Ini harganya murah meriah banget, cuman sekitar 30 ribuan aja, 30 lebih ya, berapa gitu ya. Kalau mau beli, klik aja linknya di deskripsi box. Oke, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Oci, teman-teman ya. Assalamualaikum Mbak Mil. Waalaikumsalam. Minta disamarkan ya namanya, panggil aja saya Oci dari Bandung. Saya mau cerita nih Mbak tentang keajaiban sholawat dan keyakinan saya mengenai sholawatan dan istighfar. Jadi hari Sabtu kemarin pagi saya dikasih uang 50.000 sama suami untuk beli sayur. Karena air di rumah juga habis, saya sisihkanlah untuk beli air galon. Tapi pagi kita semua udah sarapan, makanan sisa semalam. Dan abis zuhur saya mau masak, udah saya siapkan semua tuh yang mau dimasaknya. Taunya itu gas habis. Dan saya otomatis nggak bisa masak. Sedangkan uang juga udah habis karena sisa beli sayur itu udah saya pakai untuk beli air kan. Di situ saya sedih banget Mbak Mel, sedangkan anak saya udah bilang lapar, minta makan, dan saya juga udah lapar karena posisi sedang menyusui bayi 2 bulan. Saya sama sekali udah nggak pegang uang, itu anak saya minta jajan juga nggak ada uangnya. Sambil sedih nahan nangis, sambil gendong bayi, saya terus aja sholawat sambil aktivitas. Seperti yang selalu Mbak Mel bilang di YouTube, sholawat aja walau sambil aktivitas. Pas asar saya langsung sholat, setelah itu saya duduk dan baca sholawat lagi 1000 kali sambil terus berdoa di dalam hati, ya Allah, kalau memang saya tidak bisa beli gas buat masak, tolong datangkan rezeki itu dari arah mana saja berupa makanan atau apa agar saya dan anak-anak bisa makan. Saya terus aja berdoa Mbak di dalam hati saya, dan beneran loh Mbak, tiba-tiba setengah 6 suami telepon itu, Pak D mau ke rumah mau antar martabak. Pak D itu tetangga kami di kontrakan lama kami, tapi udah seperti saudara, kurang lebih udah mau 2 tahun saya pindah dari kontrakan yang deket sama Pak D itu. Dari situ saya nangis, ini beneran ada yang mau nganter makanan buat kita, dan begitu makanan itu datang langsung dimakan sampai habis Mbak sama anak-anak saya. Ya Allah, aku terharu banget. Aku beneran baru baca teman-teman ini. Alhamdulillah mereka tertolong dengan martabak kiriman Pak D itu Mbak. Mungkin untuk sebagian orang martabak itu tidak ada artinya, bukan makanan yang mewah, tapi untuk saya saat itu menolong perut anak-anak saya Mbak, dengan kondisi saya saat ini yang baru saja kena PHK dan hanya suami yang nyari nafkah. Sedangkan anak saya 3, rumah juga ngontrak. Sedangkan anak saya 3, rumah juga ngontrak. Saya selalu berdoa, ya Allah jangan biarkan anak-anak saya kelaparan. Datang rezeki itu dari arah mana aja yang tidak saya duga-duga. Ini beneran loh Mbak, emang bener ya Allah.
itu ngasih kita rezeki sesuai kebutuhan kita, bukan keinginan kita yang banyak minta, tapi saat itu kita butuhnya apa, nah itulah yang Allah kasih. Intinya ibadah apapun, amalan apapun, kita harus yakin dan pasrah sepasrah-pasrahnya sama Allah. Allah pasti bantu kita, seperti yang selalu Mbak Mel bilang, yang penting jangan maksa sama Allah, biar Allah yang cari jalan keluar. Terima kasih Mbak Mel untuk motivasinya selama ini, insya Allah menjadi amal jariah buat Mbak Mel, amin. Dan untuk kita semua, jangan lelah bersolawat dan istighfar, sesibuk apapun harus yakin akan pertolongan Allah. Terima kasih Mbak Mel, semoga menjadi penyemangat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Mbak Oci dari Bandung. Memang Mbak Oci bukan ngasih testimoni yang dapat mobil, dapat rumah, utang lunas 100 juta, enggak. Dapat martabak teman-teman. Martabak mungkin sebagian orang sepele, tapi bagi Mbak Oci, ya Allah, itu rezeki yang luar biasa yang bisa ngisi perut anak-anaknya. Teman-teman, aku bangga ya. Aku bangga sama Mbak Oci. Keren, Mbak Oci, pertahankan. Ya, jangan jadi orang yang maunya tangan di bawah. Walaupun kita susah, walaupun kita nggak tahu nih mau makan apa hari ini, jangan pernah kita mengemis belas kasihan orang, jangan. Kita punya Allah, kita minta tolong Allah, kita minta belas kasihan Allah aja. Bagaimana caranya? Baca salawat yang banyak. Ya, kita deketin Allah, kita bisa ngaji-ngaji. Teman-teman, ya terus doa terus, minta Allah pasti datangkan pertolongan, gak mungkin enggak. Allah tuh baik banget teman-teman. Jadi jangan khawatir buat yang pada belum makan, bingung mau makan apa, apalagi kalau anak udah kelaparan, itu yang paling gak tega ya. Kalau kita lapar masih bisa tahan, tapi kalau anak gimana? Apalagi mbaknya menyusui, aduh gimana ya Allah. Tapi tenang aja, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Itu ujian mbaknya, Mbak Oci, ujiannya di ekonomi. Tapi Allah tahu Mbak Oci bisa ngejalaninnya. Semangat terus ya Mbak Oci ya. Pasti akan selalu ada hal-hal indah yang di luar nalar kita. Pasti akan selalu ada hal-hal indah yang luar biasa dari Allah. Ya, semangat terus. Dengan seperti ini kan anak-anak diajarkan prihatin juga. Nggak apa-apa, anak-anak belajar prihatin. Anak-anak yang lahir dari kehidupan yang prihatin, insya Allah gedenya sukses. Gedenya nggak malu-maluin orang tua. Gedenya bisa ngangkat derajat orang tua. Gedenya bisa bikin bangga orang tua, insya Allah. Jangan pernah, ingat, jangan pernah berharap belas kasihan orang lain. Nggak usah. Itu bikin sakit hati. Ya, kita berharap, duh, dia kayaknya uangnya banyak nih. Ya, dia enak terus makannya, dia bisa jalan-jalan, dia bisa ini, bisa beli itu, kayaknya hidupnya enak, aku pinjam duit dia aja deh. Jangan. Ya, gak usah. Kalau dia gak minjemin nanti sakit hati, gak usah. Mendingan mintanya ke Allah. Kalau ke Allah udah pasti dikasih, nggak mungkin enggak. Kita yang ibaratnya kita banyak dosa aja Allah pasti kasih pertolongan, nggak mungkin enggak. Jangan Mbak, jangan sampai, teman-teman jangan, udah cukup. Belajarlah untuk berdiri di atas kaki sendiri. Belajarlah untuk apa-apa Allah, apa-apa Allah, apa-apa Allah. Udah belajar begitu aja. Ada uang beli, nggak ada uang nggak usah beli. Ada makanan makan, gak ada makanan sabar. Mbak Mel ngomong gampang, gak pernah sih ngerasain. Kata siapa? Ya, emangnya kamu tahu saat aku gak bisa makan? Emang kamu tahu saat aku gak punya duit? Emangnya kamu tahu? Enggak kan? Pernah juga kok ngerasain gak punya duit. Pernah, sering. Dan itu semua bisa terlewati, terlalui dengan minta sama Allah, berharap sama Allah. Kemarin ada yang komen di Instagram, ya gimana jalannya Mbak? Dikasih tahu dong secara jelas, jangan bikin ibu-ibu penasaran. Nah itu berarti nggak sholawatan tuh orang ya. Kalau sholawatan nggak bakalan nanya gitu. Ya jalannya kan unik ya, terserah Allah mau bagaimana. Entah tiba-tiba Pak D yang tetangga jauh dari mana, entah udah lama nggak ketemu, udah 2 tahun pindah kok tiba-tiba inget martabak. Iya kan, kita kan nggak tahu.
Entah tiba-tiba datang mertua ngasih makanan, ngasih duit ke cucu, kita nggak pernah tahu jalannya seperti apa. Kita nggak bisa menerka-nerka nanti begini, nggak bisa. Allah yang tahu apapun buat hamba-hambanya itu Allah. Semuanya tuh Allah yang nentuin, Allah yang menghendaki. Jadi tugas kita ikhtiar, kejar ampunan Allah. Karena salah satu yang membuat doa kita jadi tidak terkabul adalah dosa. Bukan tidak terkabul, terhalang. Jadinya harusnya terkabul sekarang, jadi enggak. Kenapa? Ketutup sama dosa. Makanya kejar ampunan Allah. Perbanyak baca sholawat, itu adalah cara yang paling mudah. Insya Allah ya teman-teman ya. Semangat ya buat teman-teman. Jangan pernah lelah bersolawat, karena pasti ada nikmat di setiap sholawat. Jangan pernah lelah sholawat, karena yakinlah semuanya akan baik-baik saja. Beneran deh. Semuanya tuh pasti baik-baik aja selama kita hanya berharap kepada Allah, selama kita hanya bergantung kepada Allah, selama kita hanya Allah, Allah dan Allah. Jangan mikirin yang lain, jangan minta tolong ke yang lain, ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Oci dilancarkan rezekinya, suatu hari nanti bisa dimudahkan lagi, bisa bekerja lagi, atau apapun itu, entah nanti dagang atau apapun ya. Sekarang misalnya ikhtiar langitnya kencangin Mbak Oci. Tambahin sholawat munjiat ya Mbak Oci ya. Jangan sampai enggak tuh, minimal 20 kali aja tiap habis sholat. Insya Allah mudah semuanya, lancar semuanya. Teman-teman juga gitu ya, semangat. Mulai sekarang stop berharap, belas kasihan orang lain ya, stop ya. Belum tentu orang lain bisa nolongin. Ini nolongin enggak ya, ntar kitanya sakit hati. Dan inget juga, dia nggak nolongin bukan berarti dia pelit. Bisa jadi dia nggak nolongin kita karena dia juga nggak punya uang gitu ya. Kita juga harus belajar untuk berprasangka baik. Jangan sampai kita mikirnya pelit banget sih padahal begini, udah usah gitu. Kalaupun dia punya uang ya, kalaupun ada orang kita minjem uang sama orang itu nggak mau bantuin, bukan berarti dia pelit atau apa. Memang dia punya uang, tapi bisa jadi itu hasil dia juga menahan lapar, menahan shoppingnya, menahan ini menahan itu demi supaya punya tabungan gitu loh. Lah kok kita enak aja pengen minjem gitu kan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, makasih semuanya. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Teman-teman yang nonton juga semoga rezeki kalian barokah, doa-doa kalian segera diijabah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.